Salam, selamat pagi. Semoga damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiran kita, dan kebaikan Tuhan senantiasa menyertai kita semuanya. Selamat, Tuhan memberkati kita. Kita akan mendengarkan firman Allah yang terdapat dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-15 saya bacakan sampai dengan ayat yang ke-18. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Berkati firman-Mu, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman. Berkati hamba-Mu, berkati kami semuanya, sehingga kami semuanya mendapatkan berkat firman Allah, sehingga setiap kami menjadi pelaku firman Allah di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih, urapan Allah menyertai kami semuanya. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Oke, tema firman Allah pada saat pagi hari ini adalah tetap damai walaupun difitnah. Wah, ini zaman orang suka memfitnah, ya. Zaman orang suka mengatakan kepada seseorang yang tidak benar. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan orang-orang yang suka memfitnah orang itu adalah inventor of evil. Jadi penemu-penemu kejahatan. Ada saja di idenya, ada saja di pikirannya, ada saja yang bisa diperbuatnya untuk bisa menghancurkan nama baik orang, reputasi orang, pekerjaan orang, jabatan seseorang. Lalu bagaimana sikap kita? Apakah betul ketika kita difitnah betul-betul bisa mengalami damai, atau sebaliknya kita akan mengalami sakit hati, kita akan mengalami stres dan lain sebagainya? Tapi saya mau katakan dalam nama Yesus bahwa ketika Anda berada dalam posisi apa yang dikatakan oleh firman Allah yang sebentar akan kita dengar, saya yakin kita akan tetap bisa damai walaupun difitnah. Saya bacakan dulu firman Allah sebagai landasan kita pada pagi hari ini. Demikian bunyi firman Allah. Tetapi kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dan dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidup yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Lebih baik mereka berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Tuhan Yesus memberkati, dan begitu luar biasanya firman Allah. Ya, kalau kita sebagai orang yang hidup mungkin, ya, bagi mereka yang mempunyai posisi, pastilah pernah mengalami namanya fitnahan. Tetapi saya melihat, ya, tidak banyak orang yang ketika difitnah mengakhiri hidupnya, bunuh diri. Betapa malangnya. Dan ada juga orang karena difitnah, dia membunuh orang yang memfitnah tersebut karena sakit hati, benci, dendam, dan lain sebagainya.
Dan pada akhirnya diambil tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan firman Allah. Lalu bagaimana orang percaya, orang yang percaya kepada Yesus Kristus, ketika dia difitnah, apakah dia akan bunuh diri? Apakah dia juga akan sakit hati lalu membunuh orang yang fitnah? Tidak perlu. Tidak perlu. Sama seperti kehidupan ikan di laut sana. Kalau Anda pernah melihat itu ikan di laut, ya, Anda ambil lalu Anda masak, Anda membutuhkan garam untuk bisa mengasini dia. Mengapa? Walaupun gelombangnya besar, walaupun dia hidup di tengah-tengah lautan, ikan itu tidak pernah terkontaminasi atau tidak tercemari oleh asinnya air laut tersebut. Mengapa? Karena ada kehidupan di dalam ikan tersebut. Demikian juga kalau kita memiliki kehidupan Allah dalam kehidupan kita. Walau orang memfitnah kita, walau orang mencaci maki kita, walau orang mungkin akan menyakiti kita, kita akan tetap bisa tersenyum dan bahkan berkata, kasihan orang tersebut. Kenapa? Kita mengerti firman Allah. Kita mengetahui apa yang baik, kata firman Allah. Ingat, apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Saya menciptakan lagu, apa yang kamu tabur, itu yang kau tuai. Apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Apa yang kau tabur, itu yang akan kau tuai. Apa yang kau tabur, itu akan kau tuai. Jadi taburlah yang baik, jadi taburlah yang baik, jadi taburlah yang baik, agar berkat Tuhan datang. Jadi, kalau engkau menabur yang jahat, maka yang jahat akan datang kepada engkau. Kalau engkau menabur yang baik akan datang kepadamu. Kalaupun kau telah menabur yang baik, kau menuai yang jahat, ingat, pembelamu tidak tertidur. Yesus tidak pernah tertidur. Yesus itu hidup. Nah, dalam Alkitab yang saya punya, yang kita punya ini, ya, ada kata-kata fitnah itu dalam bahasa Yunaninya ada 3 kata yang saya perhatikan. Yang pertama itu adalah poniron, dari kata poniros, rima, poniron, rima. Rima itu kata-kata. Poniron itu jahat, dari kata poneros, jahat. Jadi kata-kata yang jahat. Memang kalau fitnah itu memang itu sesuatu yang sangat luar biasa, sangat jahat, ya, karena ingin menentukan orang tersebut, menjatuhkan orang tersebut. Tapi apa kata Yesus? Kalau Anda baca dalam Matius 5 ayat yang ke-11, berbahagialah orang yang karena aku dia dicaci, dimaki, difitnah. Itu dia disebut orang berbahagia. Kan luar biasa. Jadi bagaimana sikap kita supaya kita tetap bisa damai, ya, bisa damai sekalipun mengalami fitnahan dalam hidup ini. Tadi Alkitab sudah kita baca bahwa lebih baik bagi kamu menderita karena engkau berbuat baik daripada karena engkau berbuat jahat. Artinya ketika engkau berbuat baik lalu ada fitnahan yang jahat datang kepadamu, Tuhan akan menjadi pembelamu. Nah, yang pertama itu dikatakan tadi, having a good conscience. Jadi pastikan bahwa kita memiliki hati nurani yang murni. Hati nurani yang benar. Alkitab katakan dalam Amsal 4 ayat 13. Amsal 4 ayat yang ke-23.
above all else, di atas semuanya, guard your heart. Jaga hatimu, for it is the wellspring of life. Karena itulah sumber kehidupan. Saya pernah mengalami fitnahan. Tidak sekali dua kali. Dituduh melakukan perzinahan sampai dilapor ke kantor polisi. Tapi saya nggak takut. Saya menghadapi proses pemanggilan di kantor polisi dan saya dengan damai, dengan tenang, dengan tertawa, dengan tersenyum. Karena apa? Saya percaya kepada Tuhan. Saya percaya kepada Allah. Karena apa? Kenapa saya bisa tersenyum? Mengapa saya bisa tertawa? Karena saya betul-betul memelihara hati saya di hadapan Tuhan. Jadi kalau ada orang memfitnah, anggap saja itu sebuah promosi. Kalau ada orang mengatakan yang jahat, anggap saja itu dengan maksud yang baik. Jadi jangan panik, jangan marah, jangan sakit hati, jangan dendam, jangan gemas, jangan stres. Memang kan Alkitab katakan orang-orang percaya itu tidak boleh memfitnah, nggak boleh. Nggak boleh kita memfitnah orang. Tapi ada orang-orang yang suka memfitnah. Ada orang-orang yang suka melakukannya itu. Karena mungkin dia bahagia, senang melihat orang susah. Susah melihat orang senang. Ada tipe-tipe seperti itu. Dia akan susah melihat orang senang, susah melihat orang diberkati, susah melihat orang yang bahagia. Tapi senang kalau orang itu hancur, orang itu berantakan, orang itu hancur lebur. Itu bukan pikiran Tuhan. Itu bukan berasal dari Allah. Itu berasal dari si jahat. Bertobat. Kalau engkau memiliki pikiran-pikiran yang seperti itu. Jadi kita harus menyikapi dengan memiliki hati yang murni. Sehingga kita enggak terpengaruh. Sama seperti ikan tadi yang saya katakan tadi. Kita punya kekuatan tersendiri dari Tuhan. Cuma kita bilang sama Tuhan, beri aku kekuatan untuk melewati hari-hariku. Beri aku kemampuanmu untuk melewati hari-hari ini. Ya, karena kita bukan hidup kata orang. Kita bukan hidup berdasarkan apa yang orang katakan, tapi kita hidup berdasarkan apa yang Tuhan katakan kepadamu. Kalau Tuhan katakan, aku melindungi engkau, aku menjaga engkau, aku melihara engkau, aku akan membela engkau, percayai firman Allah itu. Jadi kita tetap bisa hidup damai, hidup bahagia, sekalipun difitnah. Jadi kata-kata fitnah yang kedua yang saya baca dalam Alkitab adalah dispimeo. Dispimeo itu dalam bahasa Inggrisnya defame. Defame itu memfitnah, membuat nama orang rusak. Atau yang kedua artinya itu membuat nama orang, nama baik seseorang itu rusak. Itu defame. Dalam bahasa Yunaninya dispimeo. Nulisnya duspemeo ya. Tapi membacanya dispimeo. Itu kalau orang difitnah atau nama baiknya difitnah, banyak orang rela melapor ke pengadilan. Saya waktu diperiksa polisi itu, setelah mereka tidak menemukan bukti-bukti, ya bukti-bukti yang mereka apa yang difitnahkan kepada saya itu, lalu Pak polisi itu bilang begini, Pak, lapor balik saja Pak, supaya kita tangkap dia. Terus saya bilang begini sama Pak polisi itu, Pak, kalau saya laporkan balik, kualitas saya sama dengan dia.
Kualitas iman saya sama dengan dia. Jangan membalas yang jahat dengan kejahatan. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Itu yang benar. Wah, Bapak ini, kata Pak, waktu itu saya masih ingat nama Bapak itu, Pak Tugiman, Letnan Kolonel yang menyarankan itu kepada saya. Disuruh lapor, kalau enggak apa saja. Tapi saya bilang tidak, karena saya tidak ingin sama kualitas iman saya dengan mereka. Saya kan sudah tetap bisa bahagia, tetap bisa memuji Tuhan, mengagungkan nama Allah, dan justru di balik itu saya bisa mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan kebesaran Allah yang terjadi dalam hidup saya di tengah-tengah pemeriksaan yang dilakukan kepada saya pada waktu itu. Jadi nggak usah takut. Yang penting hati nuranimu benar di hadapan Allah dan engkau tidak melakukan. Itu yang penting. Ketika mereka mencoba membawa saya kepada orang yang mengatakan engkau orang itu melihat. Terus saya bilang sama ini, karena dia sudah uban, rambutnya uban, saya masih hitam pada waktu itu. Ya. Saya bilang, Pak, rambut saya ini masih hitam. Rambut Bapak sudah putih, sudah beruban, sudah tua. Tapi dalam perkataan dan perbuatan, saya biasa bisa mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan dan di hadapan sesamanya. Maka mari kita pergi kepada saksinya Bapak itu. Kami pergi ke rumah saksinya Bapak itu, Pak Thohir namanya. Lalu Bapak itu bilang setelah kami duduk, selamat Pak, selamat malam Pak Pendeta, ada apa? Terus saya bilang apa? Lalu mereka mau sibukkan, terima kasih Pak, saya hanya mau mengatakan, katanya Bapak melihat saya bawa perempuan ke tempat saya. Oh maaf Pak, nggak pernah saya katakan begitu. Lalu saya tuding Bapak yang tua itu. Udah dengar? Bapak ini saksinya Bapak ini loh, saya bilang. Jadi kalau Anda benar, nggak perlu takut. Kalau Anda memiliki hati nurani yang murni di hadapan Allah, maka nggak perlu takut. Hadapi. Berikan pertanggungjawaban yang benar di hadapan Tuhan. Karena Tuhan yang akan menjadi pembela. Jadi, yang pertama itu poniron rima, lalu yang kedua tadi fitnah itu berasal dari kata dispimeo, lalu yang ketiga itu adalah kata, ini kata yang saya akan tekankan, dia bolos. Dia bolos itu adalah kalau kata sifatnya slenderous atau accuse falsely. Jadi menuduh, mendakwa orang tersebut dengan palsu. Jadi yang mau saya katakan adalah ketika orang di dalam Petrus ini kita baca diaboli. Diaboli itu adalah orang-orang yang memfitnah. Ya. Jadi kalau ada kita itu, kalau orang-orang memfitnah itu disebut diaboli, dari kata diabolos, setan. Jadi diabolos itu adalah pendakwa, yang itu pertama artinya. Yang kedua slenderer, lalu yang ketiga itu adalah slenderer, yang ketiga itu adalah devil or setan. Jadi kalau ada orang yang fitnah, yang tukang fitnah, itu setan. Makanya kalau ada orang percaya meninggalkan Yesus, dia banyak mendustai orang, memfitnah orang percaya. Itu karena dia sudah, itu bapakmu adalah diabolos, setan katanya. Setan itu nggak pernah berkata yang benar, yang baik, yang jujur. Jadi itu. Lalu yang kedua yang harus kita miliki, yang pertama tadi hati nurani yang murni. Jadi yang kedua itu kendak, good conduct. Good conduct itu having good conduct
Itu berarti memiliki tingkah laku yang baik, yang benar. Jadi kita punya hati nurani yang murni, tapi tindakan-tindakan kita, baik itu melalui perkataan, baik itu melalui perbuatan, baik itu melalui tindakan, itu harus baik, itu harus benar. Nah, kalau ada orang memfitnah kita oleh karena kita berbuat baik, mereka tidak bisa berbuat seperti apa yang kita buat, sehingga nama kita dirusak, kita difitnah dan lain sebagainya, dikatakan kata-kata yang jahat dan lain sebagainya. Nggak perlu takut. Nggak perlu takut. Karena kita sudah bisa menunjukkan siapa kita. Satu kali ada orang memfitnah saya kawin lagi. Itu luar biasa itu. Ya. Kawin lagi, istri saya telepon saya pada waktu itu, saya kebetulan juga ada di Jakarta gitu loh. Mencari ibu saya. Nah, orang tersebut datang memfitnah, lalu berkata, "Pak Pendeta Simon sudah kawin lagi." Istri saya marah. Dia telepon saya, habis dia telepon saya akan pergi ke rumah orang tersebut. Terus saya bilang, "Nggak usah. Yang penting suamimu tidak melakukan, tenang. Tapi begini, nggak usah. Nggak, saya akan pergi. Kalau kamu pergi, saya yang marah sama kamu." Anggap aja itu promosi. Anggap saja itu promosi dari Tuhan yang sedang dilakukan melalui orang tersebut. Nggak gampang. Kalau tingkah laku kita benar, kenapa kita harus takut sih difitnah orang? Kenapa harus kita apa? Nggak perlu takut. Yang takut itu karena dia melakukan. Kalau kita nggak lakukan, nggak usah takut. Makanya kita perlu memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, memiliki persekutuan yang baik dengan Tuhan dan firman Allah ini. Supaya di kehidupan kita ini betul-betul tindakan kita, perbuatan kita, perkataan kita adalah hal-hal yang berkarakter ilahi. Jadi luar biasa. Difitnah, berzina, difitnah, kawin lagi. Wah. Ketika saya menduduki sebuah posisi menjadi sekum, difitnah, menerima jabatan, menerima uang, karena saya ingin mendamaikan diri saya dengan beliau, dengan pengurus yang ada pada waktu itu, tapi karena tidak mau, saya mengundurkan diri. Fitnah datang, tapi saya bersyukur gitu loh. Karena niat saya baik, saya mau berbuat sesuatu yang sesuai dengan kata firman Allah, berdamai dengan musuh-musuhmu, maka saya berbuat. Tapi ada banyak orang, sekalipun dia pendeta, bisa memiliki banyak musuh. Saya mau katakan, pendeta-pendeta seperti itu bertobat, karena saya telah mengalaminya. Tapi saya mau katakan, saya tetap damai walau difitnah. Saya mengundurkan diri, saya bikin surat pengunduran diri saya. Kenapa? Kalau melalui jabatan saya ini, saya bermusuhan dengan Allah, lebih baik saya mundur dari jabatan ini. Saya tidak siap bermusuhan dengan Bapa di surga, saya nggak siap. Saya tidak siap menyakiti hati Allah, walaupun mungkin kadang-kala saya menyakitinya. Tetapi dengan sengaja saya tidak siap mau menyakiti hatinya. Karena sudah terlalu banyak kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah saya terima. Jadi saya tidak siap untuk menyakiti Tuhan. Lebih baik saya meninggalkan jabatan itu. Damai dari Tuhan adalah yang terpenting. Anda bisa punya banyak uang, tapi uang tidak memberikan damai. Anda bisa dengan uang Anda itu membeli kasur yang empuk, rumah yang bagus,
Tapi rumah yang bagus, kasur yang empuk nggak bisa memberikan damai. Anda bisa melakukan seks dengan banyak wanita, nggak bisa. Karena ada banyak uang, Anda bisa membeli banyak wanita, nggak bisa memberikan damai. Yang bisa memberikan damai itu, yang bisa mengisi kekosongan hatimu, hanya Yesus, hanya Roh Kudus, hanya Firman. Itu yang bisa. Jadi nggak usah takut kalau kita difitnah, hadapi. Tapi kalau posisi hati kita seperti yang saya katakan, good conscience, lalu good conduct. Lalu yang ketiga yang harus kita miliki adalah miliki kebenaran dalam Kristus. Jadi miliki kebenaran dalam Kristus. Kalau kita memiliki kebenaran dalam Kristus, kebenaran itu akan memerdekakan kita. Kebenaran itu akan menjaga kehidupan kita. Kebenaran itu akan membela kehidupan kita. Jadi nggak perlu takut lah. Jadi kalaupun Anda difitnah, Anda tetap bisa damai. Nggak perlu menyakiti orang, nggak perlu dendam, nggak perlu membunuh orang, atau tidak perlu bunuh diri, nggak perlu. Miliki hati yang murni. Ketika hati Anda murni, terima kasih Tuhan. Ternyata roh kemuliaan Allah sedang turun dalam hidup saya. Lihat itu, Yusuf itu difitnah, berzina. Tapi dia cuma aja, tapi dia di penjara. Saya nggak di penjara. Dia di penjara. 2 tahun dia di penjara. Saya nggak di penjara. Karena pada waktu itu nggak ada penyelidikannya di sana. Kalau di sini kan ada penyelidikannya. Ada orang-orang yang ditanya, ada saksi-saksi yang ditanyai. Ada pelaku yang dianggap saya pelaku. Saya dengan gamblang memberikan gambaran-gambaran, nggak perlu takut. Asal Anda benar. Jadi pembelaan Allah itu benar. Kebenaran itu akan membela. Saya bilang pada waktu, sehebat-hebatnya kejahatan, sekencang-kencangnya kejahatan berlari, satu kali kebenaran akan menghadangnya. Jangan bangga kalau Anda hari ini bisa menyakiti orang. Apa yang Anda tabur, Anda akan tuai. Anda menabur dalam daging, tuai dalam daging. Tapi saya menyarankan, tabur dalam roh, supaya engkau menerima kehidupan. Kebenaran akan membebaskan kita. Itu sebabnya kita dalam hidup ini harus memiliki good conscience, good kehendak, perilaku, tindakan, karakter yang benar dari perkataan, perbuatan, sehingga tidak perlu takut. Mau difitnah, mau apapun tidak perlu takut. Jadi terus perlu memiliki kebenaran Kristus dalam hidup kita. Kalau kebenaran Kristus itu, kita akan tetap damai-damai saja, meco-meco saja. Orang fitnah begini ya kita bisa senyum. Karena apa? Tuhan ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang berbuat. Yesus saja mengalami fitnahan. Yesus yang adalah 100% Tuhan, 100% manusia. Waktu dalam keadaannya manusia, dia senantiasa atau sering mengalami fitnah. Dituduhlah kuasanya dari setan, dituduhlah pemabuk, dituduhlah pelahap, dan lain sebagainya. Dituduhlah menghujat nama Allah. Aduh. Jadi kalau kita mengalami fitnah, tidak lebih dari guru kita itu, guru agung kita itu Yesus. Guru agung kita itu Tuhan. Ayo, Anda masih ingat? Orang yang saleh, hidup benar, menjauhi kejahatan. Aduh, itu sahabat-sahabatnya menuduh dia merampas hak janda yatim piatu.
mengabaikan orang-orang pegawainya dan lain sebagainya, melakukan yang jahat, hal-hal yang tersembunyi. Makanya dia kayak Ayub bilang, penghibur sialan kamu semua. Karena apa? Mereka bukan bawa kebenaran, bukan mendoakan dia supaya teguh kuat dalam menghadapi persoalan. Justru mereka melumpuhkannya. Bahkan istrinya yang seharusnya sebagai penolong jadi perongrong. Sudah mati kau sana. Dia bilang, kalau kau mati kan aku bisa kawin lagi. Tidak, miliki kebenaran dalam Tuhan. Miliki kebenaran Allah dalam hidup kita. Supaya kita betul-betul mengalami nikmatnya hidup ini. Jadi Anda tidak tergantung oleh karena fitnahan itu. Anda tidak bisa mengalami bahagia, tidak. Anda dengan fitnahan itu Anda menderita, tidak. Tidak. Walaupun, saya mau bilang, walaupun kadang sakit hati, itu akan tiba-tiba masuk. Mama saya bilang sering begini, mekelau di hapataran, tangisau di habunian. Jadi ketawa di tempat orang ramai, tapi nangis saat bertemu dengan Tuhan. Nangis saat bertemu dengan Allah. Menyerahkan persoalannya kepada Allah. Dia nangis. Tapi setelah dia nangis di hadapan Allah, kekuatan Allah, lawatan Allah hadir dalam hidupnya. Itu sebabnya dia bisa tersenyum, dia bisa tertawa, dia bisa membuat orang yang memfitnah itu merasa malu. Jadi tetap bisa bahagia walaupun difitnah. Karena kita bukan memiliki Allah yang mati. Bukan memiliki Allah yang tak tahu apa-apa. Dia adalah Allah yang mampu menyertai kita. Titi, baca dulu. Ayat yang ke-16 tadi, dalam 1 Petrus tadi, 1 Petrus 3 tadi. 1 Petrus 3 ayat 16. Dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang hidup saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Jadi kalau kata dalam Roma 14 ayat yang ke-16 dikatakan, therefore, oleh karena itu, do not let your goodness, jangan biarkan kebaikanmu, be spoken of as evil, berasal dari si jahat. Kalau dalam bahasa Indonesianya berapa? Fitnah. Jangan. Tapi saya mau katakan, gak perlu kita cari-cari pembelaan. Tuhan sendiri yang akan bela kita. Dengan caranya, mungkin kita harus diperhadapkan dia ke kantor polisi, jangan takut. Sudah difitnah, dihadapkan lagi ke kantor polisi, kan sakit itu. Tapi kalau Anda tidak melakukan, ya senyum-senyum saja gitu. Ya. Jadi kalau kita, yang saya mau ulang, ketika kita mau tetap mengalami damai sekalipun difitnah, hati nurani kita yang pertama itu harus. Yang kedua adalah good conduct, memiliki perilaku, tingkah laku, karakter yang baik. Yang ketiga, memiliki kebenaran dalam Kristus. Nah, tadi diaboli itu, dari kata diabolos itu, ada kata accuse. Jadi accuser itu pendakwa. Itu kalau orang tukang fitnah itu suka mendakwa orang, suka menuduh orang. Terus dia terus slender, memfitnah dengan kata-kata yang jahat, dengan kata-kata yang tidak benar. Saya bilang tadi di awal, ada orang-orang seperti ini punya kemampuan spesial, ahli dalam
menemukan kejahatan. Makanya Alkitab mengatakan inventor of evil, penemu-penemu kejahatan. Ada saja hal yang belum pernah dilakukan orang bisa dia buat. Hal yang pernah mungkin dikatakan orang bisa dia perbuat. Karena apa? Setan memberikan inspirasi kepada dia. Saya menolak segala inspirasi setan, tapi saya mengundang terus-menerus hampir tiap hari inspirasi ilahi itu untuk hadir di hati saya dan di pikiran saya. Karena apa? Dengan inspirasi itu kita bisa tenang. Kita nggak akan dibawa kepada kecelakaan. Allah tidak pernah mereka-rekakan hal yang jahat dalam hidup kita. Malah justru Allah mereka-rekakan yang baik dari orang-orang atau di tengah-tengah orang yang memfitnah itu. Mungkin Tuhan sudah lihat seperti Ayub itu. Sudah lihat, oh ini mau naik ke level selanjutnya ini. Dia ini perlu ditambah kekayaannya, perlu ditambah harta bendanya ini. Tapi dia harus melalui proses itu. Anaknya mati, harta bendanya mati, semua istrinya apa, untung istrinya nggak diganti. Ya, karena firman Allah nggak boleh. Ya, orang percaya itu kalau ketika menikah, kalau ada orang menikah 2 kali itu karena kedegilan hatinya, bukan karena firman Allah. Ingat, kalau ada orang percaya istrinya 2, itu bukan karena perintah Allah, itu karena kedegilan, kejahatan hati mereka. Kebenaran Allah tidak ada dalam hati mereka. Itu sebabnya kita perlu memiliki kebenaran Allah itu, supaya hidup kita diberkati oleh Tuhan. Hidup kita mengalami transformasi dari Tuhan. Hidup kita mengalami nikmat dari Tuhan. Jadi tidak perlu berpikir siapa yang akan memfitnah siapa yang akan menyakiti saya. Enggak perlu kau pikirkan itu. Yang perlu kau pikirkan adalah apakah saya hidup dalam hati yang nurani, yang murni? Apakah saya hidup dalam perilaku yang benar? Apakah saya hidup dalam kebenaran? Itulah yang harus Anda pertanyakan dan Anda harus jawab dengan jujur. Ketika Anda tidak hidup dalam hati nurani, balik kepada Tuhan. Return to me, I will return to you. Kembalilah kepadaku, aku akan kembali kepadamu. Jadi begitu. Jadi ketika kebenaran Allah ada dalam hidup kita, kebenaran itu akan membela kita. Yang saya takut dipitnah orang, betul-betul fitnahan itu benar gitu loh. Tapi kan fitnahan itu biasanya untuk mengatakan seseorang hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang palsu, itu kan sebenarnya fitnah itu. Mengatakan yang jahat, mendakwa hal-hal yang palsu terhadap orang. Yesus juga mengalami banyak hal. Saya mungkin masih bisa dihitung dengan jari selama saya hidup di fitnah orang. Yesus itu banyak kali difitnah, ya. Yesus itu, makanya dia master itu, teladan yang sempurna. Dia nggak pernah membalas. Bahkan ketika dia nggak mau menjawab. Udah ada di pengadilan juga dia nggak mau jawab. Dia nggak di pengadilan di polisi, saya masih jawab, saya masih katakan. Yesus diam 1000 bahasa. Ya kan, ada kan? Tapi bukan karena Yesus benar, bukan. Memang kita sudah menubuatkan dia akan keluh, bisu. Dia tidak ingin membenarkan dia, karena dia ada tugas khususnya, itu menyelamatkan saya dan saudara yang tukang fitnah, yang suka maki orang, yang iri terhadap keberhasilan orang, yang dengki dan pembunuh, penjahat, pencuri, pemabuk, semua orang-orang jahat. Dia ingin menyelamatkan kita supaya apa? Kita betul-betul masuk dalam anugerah itu. Itulah sebabnya kita harus memiliki kebenaran itu. Kalau kita tidak memiliki kebenaran itu, maka kita tidak akan pernah bisa tetap bahagia kalau kita difitnah. Tapi kita akan bisa tetap bahagia, kita tetap bisa damai kalau kita difitnah. Karena kita bersama dengan Yesus. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, dan lain sebagainya. Jadi kita bisa
hidup dalam kebenaran itu. Kita bisa tetap bisa mengalami damai sekalipun kita difitnah, kalau kita memiliki 3 hal tersebut. Jadi diabolos itu bisa berkata sifatnya, slanderer itu bisa slanderous, bisa memfitnah. Lalu kemudian accuse falsely, itu kata sifatnya. Tapi kalau kata bendanya dia accuser, slanderer, lalu devil, setan. Itu setan itu sendiri. Jadi kalau kita tukang fitnah, ingat bahwa setan sedang menguasai engkau. Ingat, kalau engkau suka mencaci-caci maki orang, setan sedang menguasai engkau, bukan kebenaran. Jadi saya tidak menyarankan untuk engkau ditinggali oleh setan. Saya tidak menyarankan untuk engkau tinggal dalam kuasa setan. Saya menyarankan sebagai hamba Tuhan, hiduplah dengan hati nurani yang murni. Hiduplah dengan perilaku yang baik dan benar. Hiduplah dalam kebenaran Allah, supaya kita bahagia, sejahtera dalam dunia ini. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur tidaklah mudah menerapkan firman Allah, membalas kejahatan dengan kebaikan. Tidaklah mudah, tidaklah semudah membalik telapak tangan. Tapi Tuhan sudah mengajar kami untuk bisa menghadapi, kalaupun kami harus menghadapi fitnahan-fitnahan yang mungkin menerpa kehidupan kami. Kalau ada orang-orang yang senang kalau orang lain susah, dia senang kalau orang lain menderita, tapi susah melihat orang lain senang, bahagia, sejahtera, dan lain sebagainya. Lalukan itu dari kami Bapa. Tapi beri kami hati yang murni, berikan kami perilaku-perilaku yang baik, berikan kami kebenaran-Mu itu, sehingga dengan kebenaran-Mu itu Tuhan kami hidup dalam sejahtera-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Tuhan memberkati.